betapa seorang guru honorer ya, Supriyani, gaji 300.000, harus berhadapan-hadapan dengan kuasa aparat penegak hukum ya. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi, kemudian di kejaksaan juga. Kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan, harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah. Jadi seorang Supriyani ya, orang yang kita katakan orang susah, betul-betul harus berhadapan dengan kuasa baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah. Padahal kan sebenarnya Supriyani dari awal sudah menyatakan bahwa tidak melakukan itu dan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Nah, kemudian kami masuk kepada substansi pledoi ya, yang kami sampaikan tadi. Kami coba menganalisis ya, karena kalau kita menganalisis alat bukti itu kan tentunya harus mengacu kepada pasal 184 ayat 1 KUHP, di mana semua di situ telah diatur jenis-jenis alat bukti. Nah, kita coba lihat di dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan oleh JPU ya, oleh alat bukti yang diajukan oleh JPU itu ada 8 saksi ya, ada 8 saksi dan 1 surat dan barang bukti ya. Jadi 8 saksi itu 3 saksi anak, kemudian 5 saksi dewasa yang disumpah. Jadi kami memilah dulu misalnya. Anak kan tidak masuk sebagai alat bukti saksi ya, itu jelas di pasal 185 ayat 7, karena keterangan saksi yang tidak disumpah itu meskipun dia bersesuaian satu sama lain itu tidak masuk sebagai alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan misalnya keterangan saksi yang disumpah, dia bisa dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya ya. Jadi kami pisahkan dulu, belakangan baru kami bahas. Nah, kita misalnya 5 saksi tadi yang disumpah, itu 2 orang adalah ayah dan ibunya korban. Itu tidak bisa kita gunakan terkait dengan masalah kejadian tersebut karena mereka tidak tahu, tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung. Jadi cuma mendengar cerita dari anak korban sehingga kesaksiannya ya bersifat testimoni di auditu. Nah, kemudian ada 3 saksi guru. Ada 2 saksi guru yang memang ada pada saat kejadian itu. Yang paling utama adalah saksi namanya Lilis Herlina Dewi. Lilis Herlina Dewi ini adalah wali kelas murid kelas 1A. Itu clear mengatakan bahwa dari pukul 8 sampai pukul 10 itu tidak ada kejadian pemukulan karena dia yang mengajar di situ. Memang dia sempat keluar dari ruang kelas itu pukul 9. Itu cuma pergi absen di ruang kantor yang jaraknya tidak cukup 10 meter dan waktunya tidak sampai dengan 5 menit atau cuma sampai 3 menit aja. Nah, itu menandakan bahwa ada keterangan saksi, termasuk ada keterangan saksi Guru Nur Aisyah mengatakan juga tidak ada kejadian itu. Nah, ini kan keterangan saksi yang harus kita anggap sebagai alat bukti yang sah. Kemudian kita kaitkan dengan hasil visum et repertum ya. Visum et repertum ini kan dikeluarkan oleh dokter umum ya. Kita ketahui bahwa keterangan pasal 133 ayat 2 penjelasan KUHP bahwa keterangan dari dokter kehakiman ya, itu yang biasa kita kenal dengan dokter forensik, itu dianggap sebagai keterangan ahli. Kalau keterangan bukan dari dokter kehakiman, itu dianggap keterangan biasa saja. Nah, kita melihat bahwa di hasil visum itu kan cuma menyebutkan itu adalah kekerasan tumpul, tapi tidak dijelaskan bahwa ini penyebabnya seperti apa dan benda apa yang menyebabkan. Nah, sehingga kami menghadirkan ahli forensik di persidangan ya. Ahli forensik di persidangan diambil sumpahnya, itu dengan clear dan tegas mengatakan bahwa berdasarkan foto luka dan hasil visum itu diketahui bahwa ini bukan akibat pukulan sapu ya. Luka ini bukan akibat pukulan sapu tapi akibat gesekan dengan benda yang permukaannya kasar ya. Jadi sudah 2 alat bukti yang membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah, tadi keterangan saksi dan keterangan ahli tadi kan. Kemudian juga barang bukti, kita bisa lihat bahwa barang bukti itu celananya tidak ada sobekan atau gesekan karena misalnya tadi kayak luka begitu, karena pada saat katanya dipukul kan masih memakai celana. Nah, itu tidak ada bekas di situ bahwa dia pernah tersentuh gesekan benda kasar atau tajam. Jadi barang bukti tidak membuktikan. Nah, terakhir itu keterangan anak ya, keterangan anak. Nah, keterangan anak ini tidak bersesuaian semua dengan saksi tadi, dengan keterangan ahli. Misalnya anak mengatakan dia dipukul jam 8.30. Tidak bersesuaian dengan keterangan Ibu Lilis bahwa dari jam 8 sampai jam 10 itu dia masih mengajar. Kemudian ada satu lagi anak yang mengatakan dipukul jam 10. Jam 10 itu berdasarkan keterangan guru-guru yang diperiksa 3 orang itu sudah pulang semua murid SD. Jadi inilah yang menyimpulkan, akhirnya kan menyimpulkan bahwa memang tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa
Supriyani bersalah. Makanya kami heran juga kenapa justru JPU menuntut lepas ya. Karena menuntut lepas itu artinya JPU menganggap ini ada perbuatan. Nah itu yang kami kritik. JPU cuma menyatakan bahwa dia berkeyakinan bahwa ada kejadian antara pukul 8 sampai pukul 10 pemukulan itu. Nah ini kan sangat absurd menurut kami. Bagaimana jaksa cuma mendasarkan keyakinannya kepada sesuatu yang tidak ada alat buktinya gitu. Baik. Artinya kalau kita bicara bewitch minimum, pembuktian minimum kan minimum ada 2 alat bukti. Nah kami bertanya alat bukti yang mana yang dipakai jaksa? Seperti yang saya uraikan tadi, nggak ada. Bahwa keyakinan itu nggak bisa berdiri sendiri, bahwa kalau cuma berdasar bahwa jaksa mempunyai keyakinan, berarti kita nggak perlu sidang kan? Kalau semua orang berkeyakinan dari awal, ya kami juga berkeyakinan dari awal, tapi keyakinan itu mestinya dibangun berdasarkan tadi syarat-syarat pembuktian. Baik. Minimal misalnya dia dilandaskan pada 2 alat bukti. Ya, jadi tadi setelah kami membacakan pledoi, mereka meminta replik. Jadi mereka minta 2 jam saja. Jadi setelah ditunda 2 jam, mereka kemudian membacakan replik. Nah, repliknya saya melihat cuma berapa lembar itu dan juga tidak membahas substansi, sehingga kami langsung menanggapi saja bahwa kami tetap kepada pembelaan kami ya. Jadi sehingga tadi selesai semuanya dan akhirnya sidang ditunda nanti tanggal 25 November dengan agenda pembacaan putusan. Baik.